Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Ryan merasa hidupnya bersama Madison adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia selalu percaya bahwa dalam diri Madison, ia telah menemukan pasangan yang bisa ia berikan kepercayaan penuh dan rasa saling hormat. Madison, dengan senyumnya yang menawan dan semangatnya yang mandiri, selalu menyukai ruang untuk dirinya sendiri, sesuatu yang sangat dikagumi Ryan. Ia tidak pernah ingin menjadi tipe suami yang suka mengontrol, dan mungkin karena itulah ia merasa begitu bangga ketika Madison mengumumkan rencananya untuk berlibur ke Miami bersama teman-temannya. "Itu akan sangat baik untukmu bersantai, sayang," katanya waktu itu, tulus merasa bahagia untuk istrinya. Hari-hari pertama liburan itu berjalan lancar. Madison terus-menerus mengirim pesan, foto-foto pantai yang menakjubkan, swafoto bersama teman-temannya yang tertawa riang, dan bahkan sebuah video yang menunjukkan restoran tepi laut tempat mereka makan malam. Ryan merasa terhubung dengannya bahkan dari kejauhan, dan hal itu memperkuat keyakinannya bahwa mereka memiliki pernikahan yang kokoh dan istimewa. Namun, sesuatu mulai berubah pada malam terakhir liburan itu. Keheningan Madison malam itu adalah pertanda pertama, tetapi Ryan tidak ingin memupuk rasa cemasnya. Ia teringat kata-kata ibunya, yang selalu berkata, "Jangan menciptakan badai di tempat yang mungkin bahkan tak berawan." Meski begitu, ada sesuatu yang terasa janggal. Madison biasanya merespons dengan cepat, bahkan di saat-saat sibuk. Malam itu, satu-satunya pesannya singkat dan terkesan mengelak. "Sepertinya aku makan terlalu banyak. Lelah sekali. Aku akan tidur lebih awal." Ryan mempercayainya, tetapi balasan itu terus terngiang di benaknya. Terasa ditulis dengan tergesa-gesa, seolah-olah Madison ingin menghindari percakapan lebih lanjut. Keesokan harinya tiba, dan Madison pulang dengan energi seseorang yang baru saja mendapatkan pengalaman luar biasa. Dia melangkah masuk dengan senyum begitu lebar yang menerangi seluruh ruangan. Dia memeluk Ryan dengan hangat, berbagi cerita tentang teman-temannya, belanja, dan betapa menyenangkannya melepaskan diri dari rutinitas. Ryan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya paranoid karena meragukan semua antusiasme itu. Dia bahagia, dan liburan itu baik untuknya, pikirnya sambil memperhatikan Madison membongkar kopernya. Namun, bahkan dalam kenormalan yang tampak itu, ada sesuatu yang terasa salah. Detail-detail kecil mulai mengganggu Ryan, meskipun ia tidak bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Mungkin cara Madison mengalihkan pandangannya ketika Ryan bertanya tentang jam-jam terakhirnya di Miami, atau mungkin hanya cara santainya mengatakan bahwa ia lupa waktu, seolah ingin segera menutup topik itu. Ryan sadar pikirannya tidak bisa tenang. Dia berusaha untuk tidak terlihat curiga dan terus bersikap seperti suami yang setia dan pengertian seperti biasanya. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Ryan mulai bertanya-tanya apakah kepercayaannya yang penuh sebenarnya adalah sebuah lompatan buta dalam kegelapan. Kemudian, tanpa diduga, sesuatu terjadi yang membawa kegelisahannya yang terpendam ke permukaan. Sebuah notifikasi email muncul di layar laptop Madison, dan pada saat itu, Ryan merasa seolah-olah takdir sedang mencoba memberitahukan sesuatu kepadanya. Ryan sedang duduk di sofa, pikirannya melayang ketika ia melirik laptop Madison yang tergeletak di meja kopi. Dia tidak terbiasa menyentuh barang-barang istrinya, selalu percaya pada pentingnya rasa saling menghormati. Tetapi hari itu, sebuah suara menarik perhatiannya. Suara denting halus dari notifikasi email. Tanpa banyak berpikir, matanya tertuju pada layar. Di sana, subjek email itu terpampang jelas. "Terima kasih atas kunjungan Anda, Restoran Ocean Breeze." Ada sesuatu dari judul itu yang membuatnya ragu. Itu tidak tampak seperti sesuatu yang ia duga, terutama dari tempat yang belum pernah ia dengar. Rasa penasaran akhirnya menang. Dengan ujung jarinya, Ryan mengklik email itu. Dia mulai membaca. "Terima kasih telah bersantap bersama kami di Ocean Breeze. Merupakan suatu kehormatan menerima Anda di tempat kami. Sebagai kenang-kenangan,
kami lampirkan foto pengalaman Anda bersama kami. Kami harap dapat bertemu Anda lagi segera. Teks itu ramah tetapi terasa impersonal baginya, seorang asing. Satu baris di bawahnya, nama Madison tercantum sebagai tamu yang membuat reservasi. Foto yang terlampir pada awalnya tampak tidak berbahaya, tetapi ketika dia membuka file itu, dampaknya terasa seketika. Di sana ada Madison di sebuah meja dengan cahaya lilin, mengenakan gaun hitam elegan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi Madison tidak sendirian. Di sampingnya seorang pria yang tidak ia kenali, dengan senyum lebar dan percaya diri, tampak menggenggam tangannya di atas meja. Ekspresi Madison di foto itulah yang paling menyakitkan. Dia tampak santai, bahagia, nyaris berseri-seri, dengan cara yang sudah lama tidak ia lihat. Ryan menatap gambar itu selama beberapa detik, seolah otaknya mencoba mencari penjelasan logis untuk apa yang ia lihat. Mungkin dia teman dari salah satu temannya, pikirnya sejenak, mencoba menenangkan gelombang emosi yang mulai terbentuk. Tetapi kemewahan restoran itu, keintiman pose mereka, dan fakta bahwa Madison tidak pernah menyebutkan makan malam seperti itu, bahkan di antara cerita-cerita liburannya, membuatnya mustahil untuk mengabaikan kemungkinan yang paling jelas. Madison menyembunyikan sesuatu. Dia segera menutup laptop itu, seolah ingin menghapus apa yang baru saja ia lihat, tetapi gambar itu tetap terpatri jelas di benaknya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan sebuah ganjalan terbentuk di tenggorokannya. Sejenak, ia berpikir untuk menelepon Madison dan bertanya langsung, tetapi kalaupun ia melakukannya, apa yang akan ia katakan? Dia tidak yakin akan mendengar kebenaran. Ryan tahu ia membutuhkan lebih banyak jawaban. Foto itu tidak cukup. Ia perlu memahami konteksnya untuk mengetahui apakah makan malam itu hanyalah makan malam atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Pusaran pikiran menyerbu benaknya. Mengapa Madison tidak menyebutkan restoran itu? Siapa pria itu? Dan yang terpenting, mengapa dia tampak begitu nyaman bersamanya? Sambil duduk di sofa, Ryan mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Sejak Madison kembali dari Miami, dia menjadi lebih lekat dengan ponselnya, seolah-olah sedang menjaga sebuah rahasia. Dia tidak yakin apakah pikirannya hanya mencari pembenaran atau apakah dia akhirnya melihat sesuatu yang selalu ada di sana, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Pada saat itu, Ryan memutuskan bahwa jika ada sesuatu yang tersembunyi, dia akan menemukannya. Perasaan dikhianati masih dalam tahap pembentukan, tetapi seiring dengan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Dia tahu dia harus tetap tenang dan strategis. Foto itu hanyalah permulaan, tetapi dia bertekad untuk mengungkap seluruh kebenaran, tidak peduli apapun risikonya. Ryan menghabiskan hari-hari berikutnya merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Foto dari email itu tidak mau hilang dari benaknya. Dia ingin segera mengkonfrontasi Madison, tetapi dia tahu bahwa percakapan tanpa persiapan bisa berakhir dengan alasan yang mengelak. Atau lebih buruk lagi, kebohongan yang dirancang dengan baik. Dia butuh lebih. Dia butuh kepastian. Tapi bagaimana? Pikiran ini menyiksanya saat dia mencoba bersikap seolah semuanya normal. Setiap detail dalam perilaku Madison sekarang tampak syarat dengan makna tersembunyi. Dia menjadi lebih pendiam, lebih jarang tertawa pada lelucon yang biasa Ryan lontarkan saat sarapan. Ponselnya, yang dulu selalu terlihat, kini tetap tersimpan di saku atau tasnya, bahkan ketika mereka sendirian di rumah. Dan bagian terburuknya, dia bertingkah seolah-olah lebih bahagia, tetapi dengan cara yang tidak bisa Ryan rasakan. Seolah-olah dia menjalani dua kehidupan, dan Ryan hanya menjadi bagian dari salah satunya. Suatu sore, kesempatan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Madison bergegas keluar untuk bertemu seorang teman, dan dalam ketergesa-gesaannya, dia meninggalkan ponselnya yang sedang diisi daya di dapur. Ryan ragu-ragu, nuraninya terasa seperti batu di dadanya. Salah jika aku melihatnya, pikirnya. Bagaimana jika aku salah tentang semua ini? Aku akan menghancurkan sesuatu yang mungkin bahkan tidak rusak.
Tetapi ingatan akan foto itu dan pria tak dikenal itu mengembalikan ganjalan di tenggorokannya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil perangkat itu. Saat membuka kunci layar, jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cepat menjelajahi aplikasi dan berhenti di pesan. Di sana, dia menemukan percakapan dengan nama yang tidak ia kenali, Lukas. Saat membuka obrolan itu, konfirmasi yang ia takuti ada di sana, polos dan mentah, menunggu untuk ditemukan. Pesan-pesan terbaru mengatakan semua yang perlu ia ketahui. Aku suka sekali makan malam kita di Miami. Tidak bisa berhenti memikirkanmu. Senang sekali bisa memelukmu sebelum kau pergi. Aku sudah merindukanmu. Dan balasan Madison yang dikirim malam sebelumnya. Aku juga. Setiap momen bersamamu terasa istimewa. Semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya. Ryan membaca kata-kata itu berulang kali, merasa seolah setiap huruf adalah pisau yang menusuk semakin dalam. Dia terus menggulir percakapan itu. Setiap pesan mengkonfirmasi bahwa ini bukan sekadar persahabatan atau pertemuan biasa. Foto-foto momen bersama, pernyataan kasih sayang, dan bahkan rencana untuk bertemu lagi segera ada di sana, tersembunyi dalam keheningan perangkat yang begitu sering ia lihat di tangan Madison. Tetapi yang benar-benar menghancurkannya adalah pesan spesifik yang dikirim oleh Lukas sebelum Madison kembali dari Miami. Aku harap kau siap untuk memberitahunya segera. Kau pantas bahagia. Ryan menjatuhkan ponsel itu, merasakan beban pengkhianatan mencekik setiap pikirannya. Madison tidak hanya berselingkuh secara fisik. Ada sebuah rencana, sebuah niat yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan meski begitu, dia pulang sambil tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dia ingin berteriak, menangis, menghadapinya saat itu juga. Tetapi pada saat yang sama, sebuah ide baru mulai terbentuk di benaknya. Jika Madison berpikir dia bisa memanipulasi narasi, Ryan tidak akan membiarkannya. Dia tidak akan mengkonfrontasinya. Tidak sekarang. Ryan sadar rasa sakitnya harus diubah menjadi sesuatu yang lain. Dia menginginkan jawaban, tetapi juga keadilan. Dengan pikirannya yang berpacu, Ryan mulai membayangkan bagaimana dia bisa mengubah situasi ini menjadi keuntungannya. Madison ingin menyimpan rahasia? Dia akan membawanya ke terang. Dan pada saat itu, benih sebuah rencana mulai tumbuh. Ini tidak akan menjadi ledakan impulsif, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Ryan tahu dia tidak bisa bertindak karena amarah. Dia harus dingin, strategis. Karena pada akhirnya, Madison harus menghadapi konsekuensinya, dan dia akan memastikan itu terjadi dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh Madison. Ryan menghabiskan berhari-hari merencanakan setiap detail dari apa yang akan ia lakukan. Dikenal karena kesabaran dan rasionalitasnya, ia tahu kekuatannya sekarang terletak pada tidak bertindak impulsif. Madison percaya bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang yang terjadi, dan ia akan menggunakan itu untuk keuntungannya. Jika Madison telah berbohong dan berselingkuh dengan begitu sengaja, maka adil baginya untuk mengungkap kebenaran dengan ketelitian yang sama. Ide itu muncul pada suatu malam yang sunyi saat ia menatap langit-langit kamarnya, pikirannya berpacu. Ulang tahun Madison akan segera tiba, dan dia sangat antusias untuk merayakannya dengan megah. Aku ingin pesta yang spesial tahun ini, sesuatu yang tak terlupakan, katanya dengan santai seminggu sebelumnya. Ryan setuju sambil tersenyum, menyimpan ironi kejam dari kalimat itu untuk dirinya sendiri. Pasti akan tak terlupakan, pikirnya. Pada hari-hari berikutnya, Ryan menjalankan rencananya. Ia memesan sebuah tempat yang elegan, menyewa tim dekorasi, dan mengatur setiap detail agar persis seperti yang dibayangkan Madison. Bunga-bunga segar, lampu berkelip, daftar putar musik yang dipilih dengan cermat. Semuanya tampak sempurna. Ia memastikan untuk mengundang keluarga dekat, termasuk orang tua Madison yang sangat konservatif, yang melihatnya sebagai putri teladan. Selain itu, ia mengundang teman-teman pasangan itu dan beberapa rekan kerja Madison, memastikan daftar tamu diisi dengan orang-orang terpenting dalam hidupnya. Sentuhan terakhir adalah menyewa tim audiovisual.
dengan alasan ingin memproyeksikan sebuah penghormatan khusus untuk Madison. Ia menjelaskan kepada semua orang bahwa ia sedang menyiapkan presentasi dengan foto dan video dari momen-momen terbaik mereka, sebuah gestur yang menyentuh dan intim. Kenyataannya, bagaimanapun, jauh lebih kelam. Ryan menghabiskan malam-malam mengedit video yang dimulai dengan momen-momen bahagia pasangan itu, tetapi berakhir dengan pengungkapan yang menghancurkan. Pesan-pesan itu, foto-foto itu, dan swafoto di restoran yang memulai semuanya. Pada hari pesta, tempat itu tampak sempurna. Madison berseri-seri, memeluk para tamu, tertawa, dan berterima kasih kepada Ryan karena begitu perhatian. Ryan mempertahankan senyum tenang, menyapa semua orang, tetapi dengan hati yang berat dan pikirannya terfokus pada saat yang tepat. Setiap detik terasa seperti selamanya saat ia menunggu semua orang merasa nyaman, teralihkan oleh musik lembut dan gelas sampahnya yang beredar di ruangan. Akhirnya, saat itu tiba. Ryan melangkah ke panggung kecil di tengah ruangan memegang mikrofon. Dia berterima kasih kepada semua orang yang telah datang dan memulai pidatonya, suaranya tenang namun penuh tujuan. Malam ini adalah tentang merayakan Madison, wanita luar biasa yang semua orang di sini kenal dan cintai. Aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk menunjukkan betapa pentingnya dia bagiku dan bagi kalian semua. Jadi aku menyiapkan sebuah video dengan beberapa kenangan yang kusayangi. Aku harap kalian menikmatinya. Ruangan menjadi gelap, dan layar besar di belakang menyala. Gambar-gambar pertama adalah dari pernikahan mereka, senyum cerah, tatapan penuh cinta, lalu foto-foto perjalanan, momen keluarga, kenangan yang mengundang desahan dan gumaman haru dari para penonton. Madison tampak sangat terharu, matanya berkaca-kaca saat menonton. Tetapi kemudian, suasananya berubah. Musik lembut yang mengiringi video itu terputus oleh suara dingin. Suara denting notifikasi pesan yang bergema melalui pengeras suara. Kata-kata yang muncul di layar sangat lugas. Aku suka sekali makan malam kita di Miami. Tidak bisa berhenti memikirkanmu. Keheningan memenuhi ruangan. Gambar berikutnya adalah foto Madison dan Lucas di restoran. Diproyeksikan dalam definisi tinggi untuk dilihat semua orang. Bisikan menyebar, diikuti oleh napas terkesiap dan tatapan kaget. Madison membeku, wajahnya pucat pasi. Video berlanjut, sekarang menampilkan tangkapan layar dari pesan-pesan yang dipertukarkan antara Madison dan Lucas. Ketegangan di ruangan itu begitu terasa. Ayah Madison berdiri dengan tiba-tiba, wajahnya memerah karena marah, sementara ibunya menutupi mulutnya, mencoba menahan air mata. "Bagaimana bisa kau?" gumam ayahnya, suaranya penuh dengan rasa jijik. Madison berdiri tiba-tiba, tangannya gemetar, mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Ryan, yang masih di atas panggung, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan keheningan dan gambar-gambar itu berbicara sendiri. Ketika video berakhir, ia dengan tenang turun, meninggalkan Madison sendirian di tengah lingkaran tatapan menuduh. Dia mulai memohon, "Tolong biarkan aku menjelaskan." "Tidak seperti itu, Ryan. Bisakah kita bicara?" Tapi Ryan melewatinya tanpa menoleh ke belakang, menuju sekelompok teman yang menunggu di seberang ruangan. Baginya, keadilan telah ditegakkan. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan telah berubah menjadi tontonan pengkhianatan yang terbuka. Ryan meninggalkan tempat itu tak lama kemudian, meninggalkan Madison untuk menghadapi kekacauan yang telah ia ciptakan. Aula yang tadinya semarak dengan tawa dan musik, kini diselimuti keheningan yang canggung dan berat. Setelah kepergian Ryan, suasana berubah menjadi campuran keterkejutan, ketidaknyamanan, dan ketidakpercayaan. Semua mata tertuju pada Madison, yang tampak membeku di tengah ruangan, seolah lantai telah lenyap dari bawah kakinya. Ibu Madison, Mary, duduk di dekatnya, wajahnya muram, memegang sapu tangan dengan tangan gemetar. Ayahnya, Richard, tetap berdiri, menatap putrinya dengan campuran kekecewaan dan kemarahan. "Apakah ini benar?" tanyanya akhirnya. Suaranya membelah udara seperti pisau.
Madison mencoba menjawab, tetapi kata-katanya tercekat. Ayah, ini tidak sesederhana itu. Aku bisa jelaskan. Tapi Richard tidak ingin penjelasan. Dia mengangkat tangannya untuk membungkam Madison, sebuah isyarat yang syarat dengan ketidaksetujuan. Para tamu mulai pergi satu persatu. Beberapa melirik Madison dengan kasihan. Yang lain menatap dengan penghakiman murni. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menghindari kontak mata, berbisik di antara mereka sendiri saat berjalan keluar. Seolah-olah citra sempurna yang telah ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ketika orang terakhir pergi, hanya menyisakan staf yang membongkar dekorasi, Madison merosot ke kursi, akhirnya membiarkan air matanya mengalir. Dia tidak hanya menangis karena penghinaan, tetapi karena kenyataan yang menghantamnya seperti longsoran salju. Dia telah kehilangan Ryan dan, bersamanya, kehidupan yang telah ia bangun. Malam itu, kembali di rumah yang pernah ia tinggali bersama Ryan, Madison duduk di sofa, menatap ke dalam ruangan yang kosong. Dekorasi itu terasa dingin, tanpa perasaan. Dia tahu Ryan tidak akan kembali malam itu, mungkin tidak akan pernah lagi. Telepon berdering, membawa sedikit percikan harapan. Ternyata ibunya. Madison, ibu bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, kata Mary. Suaranya berat karena kesedihan. Kami mengajarimu untuk menjadi wanita yang jujur dan lurus. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku membuat kesalahan, Bu, jawab Madison di sela isak tangis. Aku bingung, merasa sendirian. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Tapi bagi Mary, alasan tidaklah cukup. Bingung. Kau tidak bingung, Madison. Kau membuat pilihan. Pilihan yang menyakiti Ryan, menyakiti kita semua. Kau menempatkan dirimu dalam situasi ini, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya. Kata-kata ibunya terasa seperti pukulan. Untuk pertama kalinya, Madison menyadari betapa banyak yang telah ia hancurkan. Bukan hanya pernikahannya, tetapi juga kepercayaan dan rasa hormat dari keluarga dan teman-temannya. Dia mencoba menelepon Ryan, tetapi tidak dijawab. Dia mengirim pesan, tetapi tidak dibalas. Kesendirian menjadi tak tertahankan, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menebus apa yang telah dilakukannya. Sementara itu Ryan, di sebuah hotel kecil di dekatnya, merasakan campuran kelegaan dan kesedihan. Dia tahu mengekspos Madison seperti itu sangat keras, tetapi dia juga merasa Madison perlu memahami dampak dari tindakannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia berhasil tidur meskipun dengan hati yang berat. Dia telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, tetapi dia juga tahu dia tidak bisa membiarkan pengkhianatan menentukan sisa hidupnya. Keesokan paginya, Madison terbangun di sebuah rumah yang kini kosong dari kenangan bahagia. Setiap sudut seolah mengingatkannya pada apa yang telah hilang, dan saat dia melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa orang yang paling perlu memaafkannya adalah dirinya sendiri. Tetapi Madison tahu itu akan menjadi hal yang paling sulit dari semuanya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Ryan semakin besar dalam hidup Madison. Keheningan di rumah memekakan telinga, dan setiap sudut menggema kenangan tentang apa yang pernah mereka miliki. Dia masih mencoba menghubunginya, mengirim pesan, email, bahkan surat, tetapi Ryan tetap tak bergeming. Pria yang pernah begitu mencintainya, kini tampak tak terjangkau, seolah dinding tak kasat mata telah dibangun di antara mereka. Sementara itu, Ryan mengambil langkah pertamanya untuk membangun kembali hidupnya. Dia pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota, jauh dari rumah yang pernah ia tinggali bersama Madison. Kesederhanaan tempat itu adalah sebuah kelegaan. Tanpa kenangan yang menghantui, ia mulai menemukan kedamaian yang tidak ia rasakan selama berbulan-bulan. Paginya tenang, malamnya diisi dengan buku, musik, dan keheningan nyaman seseorang yang akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Suatu hari, saat berjalan-jalan di taman dekat rumah barunya, Ryan bertemu seseorang yang tanpa disangka membawa warna kembali ke dalam hidupnya. Amanda adalah seorang wanita dengan senyum yang mudah dan mata yang tenang. Mereka tidak sengaja bertemu,
Ryan memegang secangkir kopi, sementara Amanda sedang berjalan-jalan dengan anjing Golden Retriever-nya, Maksimal. Pertemuan itu biasa saja tetapi menandai awal dari sesuatu yang baru. Amanda berbeda. Dia tidak mengajukan pertanyaan yang mengganggu atau memaksa. Dia hanya berbagi momen-momen sederhana dan ringan, sesuatu yang sangat dibutuhkan Ryan. Di sisi lain, Madison menghadapi konsekuensi pahit dari pilihannya. Pekerjaannya, yang dulu menjadi sumber kebanggaan, menjadi perjuangan sehari-hari. Tatapan rekan kerjanya berbeda, beberapa penasaran, yang lain jelas menghakimi. Yang paling menyakitkan adalah jarak emosional dari orang tuanya. Telepon jarang terjadi, dan ketika terjadi, percakapan mereka penuh dengan keheningan yang canggung dan basa-basi. Ibunya, yang dulu menjadi pendukung terbesarnya, hampir tidak bisa menatapnya tanpa menunjukkan kesedihan. Pukulan terakhir datang ketika Madison mengunjungi orang tuanya pada suatu hari Minggu, mencoba untuk berhubungan kembali. Saat makan malam, Richard, ayahnya, yang jarang berbicara tentang insiden itu, memecah keheningan. Madison, kau tahu ini akan menghancurkan hidupmu, bukan? Ayah tidak menyangka kamu akan melepaskan Ryan begitu saja. Kata-katanya begitu lugas, namun syarat akan kekecewaan yang tak Madison tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku kira aku bisa memperbaiki segalanya, ayah. Tapi aku tak tahu akan jadi seperti ini, balasnya dengan suara tercekat. Lalu sekarang, apa yang akan kau lakukan dengan semua yang tersisa? Tanya Richard. Pertanyaan itu menggantung di udara, sebuah tantangan yang Madison tahu harus ia hadapi sendirian. Saat Madison berjuang menata kembali kepingan hidupnya, Ryan justru menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Hubungannya dengan Amanda bersemi di luar dugaan. Ryan masih membawa luka batin, tapi Amanda tak pernah memaksanya untuk lekas pulih. Ia menghargai ritme penyembuhan Ryan, hanya membawa kebahagiaan tulus dan kejujuran dalam hubungan mereka. Ryan pun mulai sadar bahwa ada kehidupan setelah rasa sakit, dan bahwa cinta, meski rapuh, masih bisa ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Ryan menerima sepucuk surat dari Madison. Isinya bukan permintaan maaf, bukan pula permohonan untuk kembali. Itu adalah surat penyesalan yang tulus, di mana ia mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi dari pilihannya. Aku telah menghancurkan sesuatu yang takkan pernah bisa kubangun kembali, tulisnya. Tapi aku harap kau menemukan kebahagiaan, karena kau pantas mendapatkan jauh lebih banyak dari yang bisa kuberikan. Ryan membaca surat itu dalam diam di apartemen kecilnya. Tak ada amarah, tak ada sukacita. Hanya ada perasaan tuntas yang entah bagaimana membebaskannya. Ia tahu, babak hidupnya bersama Madison telah usai, dan untuk pertama kalinya, ia siap membuka lembaran baru. Madison di sisi lain, menemukan penebusan dengan cara menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Ia memulai terapi, perlahan membangun kembali hubungannya dengan orang tua, dan mendedikasikan waktu sebagai relawan untuk membantu para wanita yang berada dalam situasi sulit. Meski pedihnya kehilangan Ryan tetap menjadi pengingat, ia menjadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah mereka tidak berakhir dengan bersatunya kembali, tetapi dengan pendewasaan diri. Keduanya menempuh jalan masing-masing, belajar tentang pentingnya kejujuran, rasa hormat, dan keberanian untuk memulai dari awal. Pada akhirnya, pelajaran terbesar adalah bahwa bahkan setelah badai terhebat sekalipun, hidup akan selalu menemukan cara untuk terus berjalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.